advokat, Siap. ada yang sudah kadaluarsa, Pak Ikhwan Setiawan, mau nanti di-update Kadaluarsa. kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Yusuf, Replikan guys. Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia. Tidak ada kartu anggotanya. Tidak ada kartu anggotanya guys. Kalau gitu masalahnya Pak, lapor ke KPK bukan ke MK. Memang ujungnya sama-sama K, tapi beda jauh itu. Katanya beda. Sekarang beginilah dulu, logikanya dulu. Yang kalian permasalahkan bansos, ya. Yang membagikan itu atau mengeluarkan itu pemerintah. Sekarang yang menikmati cuma pendukung 02, iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat saja, dilancarkan puasanya, dilancarkan rezekinya hari ini teman-teman ya. Dan semoga kita selalu dijauhi dari mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang saya banggakan, jadi apa yang terjadi di MK kemarin itu benar-benar lucu ya guys ya. Dari kubu 01 ini tidak ada habis-habis lucunya, dari awal kampanye sampai sekarang pun masih aja ngelucu ya, ngelawak seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereaksi ya terkait dengan skakmat ataupun pernyataan balik dari ketua MK teman-teman, yang apa namanya, yang menegaskan kubu 01, kuasa hukum kubu 01 ya, terkait dengan pengajuan permohonannya begitu teman-teman. Dan juga tanggapan dari Upor Belak gitu teman-teman, yang sangat-sangat menggelitik gitu teman-teman. Jadi ya kita simak saja videonya, kita langsung cus dalam videonya teman-teman. Yuk kita lihat videonya, ini dia. Kemudian berkaitan dengan surat kuasa, untuk kuasa hukum Andre Yan Gunawan ini sudah dicoret. Apakah yang bersangkutan masih tetap dipertahankan atau bisa diberi penjelasan? Dicoret. Baik, kami keluarkan dari tim hukum 01 ya, perkara nomor 1 ya. Kemudian Keluarkan ya. berkaitan dengan kartu tanda anggota advokat, ada yang sudah kadaluarsa, Pak Ikhwan Setiawan, mau nanti di-update Kadaluarsa. kembali. Kemudian kuasa hukum Pak Repli, Pak Said Kemal Yusuf, Replikan guys. Pak Iksan Prastia, dan Pak Fikih Aprilia. Tidak ada kartu anggotanya. Tidak ada kartu anggotanya guys. Kemudian ada kartu anggota juga yang tidak diketahui masa berlakunya, apakah sudah lewat atau belum, atas nama Riza Isfadila Zain dan Ahmad Waluya Muharram. Mau nanti dicermati itu. Berapa, sudah berapa itu asal hukumnya sudah nggak ada. Ih, nggak Yang jelas ini disampaikan guys. oleh mahkamah ada. Refli Harun kedapatan bikin ulah lagi. Apa lagi ulahnya? Kawan ini ya mengaku-ngaku masuk sebagai tim pengacara dari 01, tapi ditegur karena apa? Nggak punya KTA. Tim tapi nggak punya KTA, bro. Kita ini masih tinggal di dunia, belum login kita ke surga, jadi masih perlu KTA. Macam-macam kau ini bang. Macam ya. Tapi dulu ya sambil-sambilan lah kita. Jadi opung baru main motor tadi, maksudnya memotoran. Jadi agak kotor muka ini gitu ya. Jadi ini dia, jangan sampai lupa kalian. Produk dari Hasyanta. Ya. Jadi kalau ini kayaknya segar kali, kalau udah habis dipakai ini itu segar kali ya. Lihat kalian dulu ini ha. Hitam kali dong. Mukanya kau montok kali bang. Yang pengen pesan, ini dia lengkap. Ya promo lah ya. Lengkap ini semua produknya. Ya, ini nih, kunjungi aja ini ya. Dorli Beauty Care. IG-nya ada, FB-nya ada, TikTok-nya ada. Suka hati kalian mau masuk dari mana? Sampai mana tadi? Sampai KTA? Nggak ngerti aku ngeliat orang ini, betul. Adalah KTA-nya nggak adalah KTA-nya yang sudah kadaluarsa, ada juga KTA-nya yang nggak jelas masih berlakunya. Coba dulu cek dulu itu Pak, mana tahu hasil scanningan.
Aku minta dulu ini sama Bapak Otto Hasibuan. Kalau memang Pak mereka ini Pak tergabung dalam Perhedi Pak, usut sampai tuntas Pak. Siapa-siapa orangnya. Kalau bisa seumur hidup jangan keluarkan lagi kartu KTA-nya. Bikin malu. Aduh, tahu enggak kalian? Selama aku menyimak perjalanan dari persidangan beberapa hari ini di MK, banyak kali tingkah laku dari 01 dan 03 ini yang di luar nurul. Sama Bang. Contohnya 03, masa berani dia bilang suara Prabowo Gibran 0 katanya. Coba bayangkan kalian dulu, masuk akal nggak? Katakanlah kita semua di Indonesia ini nggak ada yang milih, jadi Pak Prabowo sendiri nggak milih. Kan dodong kan, Goblok namanya. Aduh, nggak ngerti aku. Terlalu ngotot Bang. Itu muncul nomor berapa dia ngomong itu? Coba lihat dulu pakai logika lah dulu kalau ngomong. Tahu nggak kau? Sadari suara satu-satunya yang mendekati titik nol itu suara kalian 16. Kalau 58 itu mendekati titik 100, mendekati titik Didi. 100 derajat. Kayak mananya kalian ini? Nggak ngerti aku mau bilangnya lu. Dan lebih konyolnya lagi, tahu nggak kalian? Suara 02 yang 96 juta itu dikatakan cenderung melakukan kecurangan masif. Ketika ditanya, coba bikin dulu perbandingannya. Mereka bikinlah perbandingan dengan ada kecurangan di 2 TPS. Selisihnya cuma 15 suara. Padahal yang 15 suara itu pun salah inputnya itu. 15 suara mau dibandingkan dengan selisih 45 juta. Kemana utuk-utukmu itu kau bikin? Aduh, sakit kali perutku. Belum selesai aku cerita ini, baru 1 menit aku cerita udah kayak gini sakit perutku. Ngadi-ngadi aja kau. Makanya mungkin saking gregetnya itu Bapak Otto Hasibuan, bagian dari tim pengacara 02 mengatakan, kami akan buktikan bahwasanya yang melakukan kecurangan itu adalah pihak pemohon. Mampus kalian. Kalau udah bergerak Bapak Otto Hasibuan, nggak main-main, bicara data dan fakta. Belum tahu. Nggak bisa lari kalian. Lagian coba yang di MK ini, yang lagi dipersidangkan ini kan sengketa pilpres. Kenapa yang dibahas bansos? Lari kali. Bansos itu betul memang itu adalah milik kita semua, milik bangsa. Karena apa? Dikeluarkan oleh APBN. Betul. Tapi kalaupun ada penyelewengan, bukan ke MK kalian melapor ke KPK. Enggak salah kamar tah. Salah kamar lah. Jadi kalau ibaratkan orang yang pergi ke dokter, orang sakit yang dirasakan nyeri di bagian jantung, tapi pergi dia ke dokter ahli penyakit kulit dan kelamin. Kan udah lebih jauh itu. Sesuaikan segala sesuatu itu pada tempatnya Bapak. Kalau gitu masalahnya Pak, lapor ke KPK bukan ke MK. Memang ujungnya sama-sama K, tapi beda jauh itu. Katanya beda. Sekarang beginilah dulu, logikanya dulu. Yang kalian permasalahkan bansos, ya. Yang membagikan itu atau mengeluarkan itu pemerintah. Sekarang yang menikmati cuma pendukung 02, iya. Bisa kalian jamin itu pendukung 01, 03 nggak menerima? Dan bisa kalian jamin itu yang ikut demo kemarin itu nggak menikmati?
Munafik lah. Demo kemarin itu yang paling menikmati. Banyak kali cerita kalian. Sekarang begini dulu. Kalau kita mau katakan bansos itu diperalat untuk alat politik, alat transaksional, kalau misalnya bansos yang kalian permasalahkan itu berapa? 495 triliun kan, ya. Pendukung 02 yang memilih Prabowo itu ada sekitar 96 juta. 495 triliun dibagi 96 juta dapat hasilnya per kepala 5 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 5 juta per kepala, berarti per kakak ada 2 orang. Ada 2 orang berarti 10 juta bansos yang digulirkan, gitu maksudmu? Untuk kami semuanya. Kenyang kali kami kalau kayak gitu. Itulah dulu. Makanya bicara itu dengan data, dengan fakta, dengan angka. Minggu Gitu semua. loh. Iya kan? Awak aja yang nggak guru matematika ngerti. Cobalah, pakai dulu kalkulator kalian. Bagikan dulu, bagikan. Berapa jumlah bansos yang dibagikan dengan pendukung 02? Dapatnya itu pasti 5 juta per orang dan 10 juta per kepala. Ngawur aja kalian. Yang bikin tambah konyolnya lagi, 0103 ini kompak untuk meminta MK untuk memanggil 4 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan termasuk juga Menko Perekonomian. Siapa kali kalian? Sedangkan sedangkan hakim MK pun apa katanya? Kalau memang kami rasa perlu untuk memanggilnya, kami panggil pun. Tadi ingat ya, kalau mereka memang dipanggil oleh MK, itu bukan dalam rangka untuk kalian berikan pertanyaan apa-apa. Bayangkan bisa dipanggil, tapi yang urusan sama menteri ini MK, ya, nggak ada hak mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan apapun. Ya iyalah, semua itu ada aturannya. Nggak usah heran kita, Pak. Serius, jangankan menteri, malaikat pun juga mereka berani panggil. Malaikat Jibril. 1 juta malaikat, bukan main. Dan juga yang paling bikin menggelitik, ada pula statement dari mereka, kalau MK menolak permohonan daripada pemohon, itu artinya MK sedang melanggar konstitusi. Pokoknya siapapun yang menolak permintaan mereka melanggar hukum dan salah semua. Itu aja intinya buat mereka. Makanya dikatakan oleh Hotman, betul, pemohon ini terlalu cengeng. Dan juga Oce Kaligis katakan apa? Mereka itu hanya mengandalkan narasi, bukan bukti. Karena sejogjanya, ya, dan juga pada dasarnya narasi tidak bisa dipakai menjadi bukti. Coba tengok kalian dulu, tengok aja di persidangan pertama kemarin itu, waktu penyampaian posuta dan juga petitum, yang mereka tampilkan video itu bukan video bukti, tapi video-video narasi yang mereka download dari aplikasi YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Dengan tambahan Kacau memang. Kok buka salah satu ini ya santer ya. Bikin malu memang. Repli Haru yang ngajak demo-demo makzulkan Jokowi. Pemilu ulang. Tahu-tahunya waktu ke MK tidak punya kartu tanda anggota. Aduh, ada juga yang pengacaranya 1000 katanya ya teman-teman. Jadi ya, banyak yang berguguran waktu di MK. Karena yang dibawa itu nggak ada apapun. Nggak ada alasnya, nggak ada dasarnya masuk ke MK menjadi pengaku-ngaku ya. Udah ngada-ngada tuduhan, kecurangan, ngaku-ngaku kuasa hukum lagi ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman komentar saja videonya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.